guys, perkenalkan, nama saya Repika Sepitri Berubarus dengan NIM 19105211067. Saya mahasiswa Universitas Udayana, Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Angkatan 2019. Di video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semua tentang contoh kasus perhitungan dan aplikasi distribusi normal dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh kasusnya, yaitu diketahui nilai rata-rata hasil ujian kimia mahasiswa di Universitas Udayana pada tahun 2019 mendekati distribusi normal dengan rata 73,25 dan standar deviasi 42,25. Pertanyaannya, yang pertama ialah, berapa persen peluang mahasiswa untuk lulus di mata kuliah kimia dengan nilai kurang dari 80? Yang kedua, berapa persen peluang mahasiswa untuk lulus di mata kuliah kimia dengan nilai antara 60-70? Yang ketiga, berapa persen peluang mahasiswa untuk lulus di mata kuliah kimia dengan nilai lebih dari 75? Dan yang keempat, dosen kimia ingin memberi penghargaan kepada 5% mahasiswa yang mendapatkan peluang tertinggi untuk lulus di mata kuliah kimia. Berapa banyak mahasiswa yang memperoleh penghargaan dengan peluang tertinggi untuk memperoleh penghargaan tersebut? Nah, di sini saya akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Hal yang pertama kali saya lakukan ialah dengan menuliskan min atau rata dan standar deviasinya. Di sini min 73,25 dan standar deviasi 42,25. Min atau rata saya letakkan di sel D18 dan standar deviasi saya letakkan pada sel D19. Nah, di sini juga saya telah menuliskan formulasi atau rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab keempat soal yang ada di atas. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa persen peluang mahasiswa untuk lulus di mata kuliah kimia dengan nilai kurang dari 80? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita dapat menuliskan atau mengerjakannya dengan rumus sama dengan normdis. Kita klik saja normdis, lalu buka kurung. Nah, X yang berada di bawah ini dapat kita gantikan dengan angka 80, titik koma, min, atau nilai rata. Langsung saja kita klik. Lalu titik koma, standar deviasi, kita klik lagi. Lalu titik koma, kumulatif atau true di sini saya memakai angka 1, lalu tutup kurung, enter. Nah, setelah kita enter, maka keluarlah hasilnya. Artinya, ada sebesar 56% peluang mahasiswa untuk lulus di mata kuliah kimia dengan nilai kurang dari 80. Nah, untuk soal yang kedua, berapa persen peluang mahasiswa untuk lulus di mata kuliah kimia dengan nilai antara 60-70? Untuk menjawab soal ini, kita mengerjakannya dengan rumus sama dengan normdis. Langsung kita klik, buka kurung, 70 titik koma, min atau nilai rata, titik koma, standar deviasi, titik koma, kumulatif 1, tutup kurung, kurang normdis, klik normdis, buka kurung, 60 titik koma, min, titik koma, standar deviasi, titik koma, 1, tutup kurung, enter. Nah, setelah kita enter, maka hasilnya akan keluar. Maka ada sebesar 9% peluang mahasiswa untuk lulus di mata kuliah kimia dengan nilai antara 60-70. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Berapa persen peluang mahasiswa untuk lulus di mata kuliah kimia dengan nilai lebih dari 75? Untuk menjawab soal yang ini, kita memakai rumus sama dengan 1 kurang normdis. Langsung kita klik. Buka kurung, 75 titik koma, min, titik koma, standar deviasi, titik koma, 1, tutup kurung, enter. Nah, setelah kita enter, maka hasilnya akan keluar. Maka
Ada sebesar 48% peluang mahasiswa untuk lulus di mata kuliah kimia dengan nilai lebih dari 75. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 4 atau soal yang terakhir ialah dosen kimia ingin memberi penghargaan kepada 5% mahasiswa yang mendapatkan peluang tertinggi untuk lulus di mata kuliah kimia. Berapa banyak mahasiswa yang memperoleh penghargaan dengan peluang tertinggi untuk memperoleh penghargaan tersebut? Nah, untuk menjawab soal yang ini, kita menggunakan rumus sama dengan norm inverse, lalu buka kurung, di sini ada probability. Probability di sini kita tulis 0,95 karena kenapa 0,95? 0,95 ini didapatkan dari pengurangan 1 kurang 5%. Nah, selanjutnya titik koma, min, titik koma, standar deviasi, titik kurung. Lalu kita enter. Nah, hasilnya sudah keluar. Maka ada sebesar atau sebanyak 142 orang mahasiswa yang memperoleh penghargaan dengan peluang tertinggi untuk memperoleh penghargaan tersebut. Nah, teman-teman, sekian dari video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.